Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yudanti Wibowo dari kelas 12 IPS 1, absen 2, SMA Negeri 1 Semarang. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit hal tentang lompat jauh. Selamat mendengarkan. Nah, pertama-tama kita itu harus tahu dulu apa sih pengertian dari lompat jauh itu. Lompat jauh adalah gerakan melompat sejauh-jauhnya dengan memindahkan seluruh tubuh dari satu titik ke titik yang lain. Lalu, apa saja sih sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan lompat jauh? Jadi, ada 5 sarana dan prasarana dalam lompat jauh, yaitu yang pertama lintasan lari awalan, yang kedua papan tolakan, yang ketiga adalah bak pendaratan, yang keempat adalah papan lepas, yang kelima adalah bendera. Nah, yang pertama tadi adalah lintasan lari awalan. Jadi, lintasan lari awalan yang dibutuhkan dalam lompat jauh itu mempunyai panjang minimal 40 meter dan lebarnya itu 1,22 sampai dengan 1,25 meter. Nah, di samping kanan kirinya itu juga diberi garis putih sepanjang 5 cm. Nah, yang kedua tadi adalah papan tolakan. Jadi, papan tolakan yang digunakan dalam lompat jauh itu memiliki jarak minimal 10 meter dari tempat pendaratan. Yang ketiga adalah bak pendaratan. Jadi, bak pendaratan yang digunakan dalam lompat jauh itu memiliki lebar minimal 2,175 meter dan di dalam baknya itu diisi dengan pasir. Yang keempat adalah papan pelepas. Jadi, papan pelepas dalam lompat jauh itu berfungsi sebagai tanda bahwa perlombaan lompat jauh telah dimulai. Yang terakhir, yang kelima itu adalah bendera. Jadi, bendera itu fungsinya sebagai isyarat bahwa lompatan yang dilakukan oleh para atlet itu sah atau tidak. Setelah kita mengetahui sarana dan prasarananya, kita kemudian harus tahu apa saja taktik dan strategi yang diperlukan dalam permainan lompat jauh. Jadi, lompat jauh itu memiliki teknik-teknik. Yang pertama adalah teknik awalan, yang kedua adalah teknik tolakan, yang ketiga adalah teknik melayang di udara, dan yang keempat adalah teknik pendaratan. Teknik yang pertama itu adalah teknik awalan. Jadi, teknik awalan yang dilakukan oleh para atlet lompat jauh itu adalah melakukan gerakan lari dari kecepatan yang rendah ke kecepatan yang maksimal atau kita sebut nama lainnya adalah lari sprint. Teknik yang kedua itu adalah teknik tolakan. Jadi, cara melakukan gerakan tolakan yang benar itu adalah yang pertama, mengayunkan kedua paha ke posisi horizontal. Yang kedua itu meluruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada saat melakukan tolakan. Dan yang terakhir, cara terakhir itu adalah melakukan tolakan ke depan dan ke atas. Teknik yang ketiga itu adalah melayang di udara. Nah, gerakan melayang di udara yang tepat itu mula-mula kita harus menjaga keseimbangan tubuh kita dahulu di udara. Nah, yang kedua itu kita harus berusaha agar kita itu melayang di udaranya itu selama mungkin. Nah, yang terakhir itu kita harus mempersiapkan kaki kita menuju ke teknik pendaratan. Nah, teknik yang terakhir nih, teknik keempat adalah pendaratan. Jadi, cara melakukan pendaratan yang benar itu mula-mula kita harus menundukkan kepala, kemudian mengayunkan lengan, dan membawa pinggang ke depan. Nah, setelah kita mengetahui teknik-teknik dalam lompat jauh, sekarang kita harus tahu gaya-gayanya, gaya lompat jauh yang digunakan oleh para atlet. Jadi, lompat jauh itu memiliki 3 gaya, yaitu yang pertama, lompat jauh gaya berjalan di udara atau walking in the air.
Yang kedua itu adalah lompat jauh gaya jongkok atau tuck. Yang ketiga adalah lompat jauh gaya menggantung atau hang style. Setelah para atlet melakukan gerakan lompat jauh, maka juri pada lompat jauh itu melakukan tugasnya. Nah, juri pada lompat jauh itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama juri hakim, yang kedua juri pencatat, yang ketiga adalah juri pengukur. Sedangkan tugas-tugasnya itu yaitu yang pertama, tugas dari juri hakim itu adalah menengahi dan memberi keputusan tentang pelanggaran yang harus diterima oleh para atlet jika melakukan kesalahan. Yang kedua itu adalah juri pencatat. Tugasnya itu untuk mencatat jarak maksimal lompatan yang dilakukan oleh para atlet. Yang ketiga itu adalah juri pengukur. Tugasnya itu untuk mengukur hasil jarak lompatan yang dilakukan oleh para atlet. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang lompat jauh. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.